Suamiku tanda tangan surat cerai sambil senyum angkuh. Dia pikir aku bakal jadi janda miskin. Tapi detik berikutnya, senyumnya hilang saat hakim ketuk palu. Dan berkata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana di dalam ruang sidang pengadilan agama itu terasa begitu dingin dan mencekam, seolah pendingin ruangan sengaja diputar ke suhu terendah untuk membekukan sisa-sisa perasaan yang mungkin masih tertinggal. Namun, bagi Fahrul, dinginnya ruangan itu justru terasa menyegarkan. Ia duduk dengan punggung tegak, menyandarkan tubuhnya pada sandaran kursi kayu jati yang kokoh dengan perasaan kemenangan yang meluap-luap. Di hadapannya, secari kertas putih berisi kesepakatan cerai tergeletak menunggu tanda tangannya. Tanda tangan yang akan menjadi kunci kebebasannya, kunci menuju hidup baru yang penuh gairah bersama Dini, wanita yang menurutnya jauh lebih berkelas dan memahaminya dibandingkan wanita yang kini duduk diam di kursi sebelahnya. Fahrul melirik ke samping dengan sudut matanya. Di sana duduk Safina. Istrinya, atau sebentar lagi akan menjadi mantan istrinya, tampak menunduk tenang. Wanita itu mengenakan pakaian tertutup dan berhijab rapi, tanpa perhiasan mencolok sedikit pun. Di mata Fahrul, penampilan Safina begitu membosankan, persis seperti kehidupan pernikahan mereka selama 5 tahun terakhir. Safina hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tahunya hanya urusan dapur, kasur, dan sumur. Wanita yang tidak pernah menuntut, tidak pernah marah, dan menurut Fahrul, tidak punya ambisi apa-apa. Fahrul tersenyum sinis dalam hati. Ia merasa kasihan, tapi rasa kasihan itu tertutup oleh egonya yang setinggi langit. Ia berpikir Safina pasti sedang menahan tangis karena akan kehilangan sosok suami hebat seperti dirinya. Tanpa ragu sedikitpun, Fahrul meraih pena yang disodorkan oleh Panitera. Ia menggoreskan tanda tangannya dengan gerakan cepat dan penuh percaya diri. Suara gesekan pena di atas kertas terdengar begitu nyaring di ruangan yang sunyi itu. Fahrul meletakkan pena itu kembali dengan sedikit dilempar, lalu menghembuskan napas panjang seolah beban ribuan ton baru saja diangkat dari pundaknya. Ia menoleh menatap Safina, memasang senyum paling angkuh yang ia miliki. Dalam benaknya, ia sudah menyusun kalimat perpisahan yang akan membuat Safina semakin merasa kerdil. Fahrul ingin Safina tahu bahwa tanpanya, wanita itu bukanlah siapa-siapa. Fahrul membayangkan Safina akan memohon, bersujud di kakinya, atau setidaknya menangis histeris meminta belas kasihan. Hakim ketua membetulkan letak kacamatanya, menatap berkas-berkas di hadapannya dengan kening berkerut. Suasana hening sejenak sebelum suara berat sang hakim memecah kesunyian. Hakim itu mulai membacakan putusan akhir, termasuk pembagian harta gonogini yang selama ini menjadi poin yang paling ditunggu oleh Fahrul. Fahrul sudah sangat yakin bahwa ia akan mendapatkan bagian besar dari aset rumah yang mereka tempati, mengingat dialah yang merasa bekerja keras sebagai kepala keluarga, sementara Safina hanya di rumah. Fahrul juga yakin tabungan Safina tidak seberapa, mungkin hanya sisa-sisa uang belanja yang ia berikan setiap bulan. Hakim berdehem pelan sebelum membacakan rincian aset. Suaranya terdengar datar namun tegas. Hakim mulai membacakan kewajiban dan aset bersih pihak tergugat, yaitu Fahrul. Hakim menyebutkan bahwa berdasarkan audit forensik keuangan yang diajukan oleh pengacara Safina, Fahrul memiliki tumpukan utang kartu kredit, cicilan mobil mewah yang menunggak, serta pinjaman bank yang digunakan untuk gaya hidup konsumtif. Setelah dikurangi semua beban utang tersebut, nilai aset bersih yang bisa dibawa pulang oleh Fahrul hanyalah sebesar 5 juta rupiah. Fahrul terperanjat di kursinya. Matanya membelalak lebar. 5 juta rupiah. Angka itu berdenging di telinganya seperti lelucon yang tidak lucu. Ia ingin protes, namun hakim belum selesai berbicara. Hakim melanjutkan pembacaannya ke bagian aset pihak penggugat, Safina. Kali ini nada suara hakim sedikit berubah, ada penekanan kekaguman yang tersirat saat ia membacakan deretan angka tersebut. Hakim menyebutkan kepemilikan saham mayoritas di 3 perusahaan startup yang sedang naik daun, deposito berjangka di bank luar negeri, kepemilikan tanah di kawasan industri, serta aset properti berupa apartemen dan ruko di pusat kota. Semua aset tersebut tercatat atas nama pribadi Safina, dan merupakan harta bawaan serta hasil investasi cerdas yang dilakukan Safina secara mandiri selama pernikahan tanpa campur tangan uang Fahrul sedikitpun. Hakim menarik napas panjang sebelum menyebutkan total nilai kekayaan bersih Safina dengan suara lantang yang menggema ke seluruh penjuru ruangan. Total kekayaan Safina mencapai 12 miliar rupiah. Ruang sidang mendadak senyap, seolah waktu berhenti berputar. Fahrul merasa darahnya berhenti mengalir. Wajahnya yang tadi merah merona karena sombong, kini berubah pucat pasi seperti mayat. Mulutnya terbuka, namun tidak ada suara yang keluar.
Angka 12 miliar rupiah berputar-putar di kepalanya, menabrak akal sehatnya yang tidak siap menerima kenyataan itu. Ia menoleh kaku ke arah Safina. Wanita itu masih duduk dengan tenang, ekspresinya datar, tidak ada tanda-tanda kejutan di wajahnya. Safina sudah tahu. Tentu saja dia tahu, itu uangnya. Fahrul merasa lututnya lemas. Ia mencoba mencerna informasi itu. Istrinya yang ia anggap bodoh, yang ia anggap benalu, ternyata adalah seorang miliarder. Dengan napas tersengal dan suara terbata-bata, Fahrul akhirnya memecah keheningan. Ia berdiri dari kursinya dengan gerakan kasar, menunjuk ke arah hakim dengan tangan gemetar. Ia berteriak memprotes bahwa itu pasti ada kesalahan. Ia menuntut hakim membaca ulang. Ia bertanya dengan histeris kekayaan Safina sebanyak apa tadi. Ia tidak percaya kenapa ia hanya dapat 5 juta sementara istrinya menyimpan harta karun sebesar itu. Fahrul menuduh hakim salah hitung atau pengacara Safina melakukan manipulasi data. Suaranya memenuhi ruang sidang, terdengar menyedihkan dan penuh kepanikan. Keanggunan dan wibawa yang ia tampilkan di awal sidang tadi lenyap tak berbekas, berganti menjadi sosok pria putus asa yang tamak. Safina perlahan bangkit dari kursinya. Ia merapikan pakaiannya dengan gerakan anggun yang belum pernah Fahrul perhatikan sebelumnya. Safina menoleh ke arah Fahrul, menatap tepat ke manik mata suaminya yang sedang dilanda kepanikan. Tidak ada kemarahan di mata Safina, yang ada hanyalah tatapan dingin yang menusuk tulang. Bibir Safina melengkung membentuk senyuman tipis, sebuah senyuman yang penuh arti dan mengandung kekuatan yang luar biasa. Dengan suara lembut namun tegas, Safina mengucapkan kalimat yang menghujam jantung Fahrul. Ia menyuruh Fahrul menerima saja keputusan itu, dan menganggap uang 5 juta itu sebagai pesangon, karena Fahrul sudah menemaninya selama ini. Setelah mengucapkan kalimat itu, Safina membalikkan badan dan melangkah menuju pintu keluar ruang sidang tanpa menoleh lagi. Langkah kakinya terdengar mantap dan percaya diri. Fahrul yang masih terpaku di tempatnya berusaha mengejar. Ia berlari kecil menyusul Safina, hingga ke pelataran gedung pengadilan. Fahrul meraih lengan Safina dengan kasar, memaksanya berhenti. Fahrul menuntut penjelasan. Ia bertanya dengan nada tinggi dari mana Safina mendapatkan uang sebanyak itu. Ia menuduh Safina mencuri uangnya, atau melakukan hal-hal yang tidak halal. Fahrul merasa dikhianati, padahal dialah yang berselingkuh. Logikanya sudah tumpul karena silau oleh harta. Safina menepis tangan Fahrul dengan hentakan yang kuat. Ia menatap Fahrul dengan pandangan merendahkan. Belum sempat Fahrul membuka mulut untuk mencaci lagi, sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap berhenti tepat di depan lobi pengadilan. Seorang sopir berseragam rapi turun dengan sigap, membukakan pintu belakang untuk Safina. Sopir itu membungkuk hormat dan menyapa Safina dengan sebutan Bu Direktur Utama. Sopir itu juga mengingatkan bahwa rapat Dewan Komisaris sudah menunggu kehadiran Safina. Fahrul ternganga. Mulutnya terkunci rapat. Kata Direktur Utama terngiang-ngiang di telinganya. Ia melihat Safina masuk ke dalam mobil mewah itu. Kaca jendela mobil perlahan naik, menutupi wajah Safina dari pandangan Fahrul, meninggalkan Fahrul yang berdiri mematung di pinggir jalan seperti orang linglung. Panas matahari siang itu tidak mampu menghangatkan tubuh Fahrul yang menggigil karena syok. Ia baru saja melepaskan berlian demi memungut batu kerikil, dan kenyataan itu menghantamnya dengan sangat keras. Fahrul masih berdiri mematung di pelataran parkir pengadilan agama, selama beberapa menit setelah mobil mewah yang membawa Safina menghilang di tikungan jalan. Pikirannya kosong, namun dadanya bergemuruh oleh campuran rasa marah, malu, dan bingung yang meledak-ledak. Kata-kata sopir tadi terus berulang di kepalanya bagaikan kaset rusak. Direktur Utama. Bagaimana mungkin Safina, wanita yang selama ini ia lihat hanya berkutat dengan panci dan sapu, adalah seorang direktur utama? Fahrul mencoba mencari logika di balik semua ini. Mungkin itu hanya sandiwara. Mungkin Safina menyewa mobil dan aktor untuk membuatnya cemburu. Ya, pasti begitu. Fahrul berusaha menghibur dirinya sendiri dengan pemikiran dangkal tersebut. Ia tidak mau mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan fatal. Ia menolak percaya bahwa ia baru saja membuang wanita yang memiliki segalanya. Dengan langkah gontai, Fahrul berjalan menuju area pangkalan ojek. Mobil pribadinya sudah ditarik oleh pihak leasing 2 hari yang lalu, karena tunggakan cicilan yang tidak terbayar, sebuah fakta yang ia sembunyikan rapat-rapat dari dini. Ia memesan ojek online dengan sisa saldo di dompet digitalnya yang semakin menipis. Sepanjang perjalanan menuju apartemen sewaan yang kini ia tinggali bersama Dini, Fahrul menyusun strategi. Ia harus tetap terlihat tenang di depan Dini. Ia tidak boleh membiarkan Dini tahu bahwa ia hanya membawa pulang uang 5 juta rupiah. Dini adalah wanita yang menuntut standar hidup tinggi, dan Fahrul takut membayangkan reaksi kekasihnya itu jika mengetahui kondisi keuangannya yang sebenarnya.
Sesampainya di apartemen, Fahrul membuka pintu dengan perasaan was-was. Pemandangan di dalam menyambutnya. Dini sedang sibuk memasukkan baju-baju ke dalam koper besar yang terbuka di atas tempat tidur. Wanita itu tampak bersemangat, bersenandung kecil sambil memilah pakaian. Dini menoleh saat mendengar suara pintu tertutup. Wajahnya langsung berbinar melihat kedatangan Fahrul. Tanpa basa-basi, Dini langsung memberondong Fahrul dengan pertanyaan tentang hasil sidang. Ia bertanya berapa banyak harta yang berhasil Fahrul dapatkan dari Safina. Dini sudah membayangkan liburan mewah ke Paris yang sudah lama Fahrul janjikan. Ia sudah membuat daftar belanjaan tas dan sepatu bermerek yang akan ia beli di sana. Fahrul menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Ia berjalan mendekati Dini dan duduk di tepi tempat tidur dengan bahu merosot. Ia mencoba tersenyum, namun senyum itu terlihat sangat dipaksakan. Fahrul berkata pelan bahwa proses pembagian harta ternyata lebih rumit dari yang ia duga. Dini menghentikan kegiatannya melipat baju. Senyum di wajahnya perlahan memudar, digantikan oleh tatapan curiga. Dini mendesak Fahrul untuk jujur. Ia bertanya berapa angka pastinya. Fahrul menunduk, menghindari tatapan tajam Dini, dan bergumam pelan menyebut angka 5 juta rupiah. Keheningan melanda kamar apartemen itu selama beberapa detik. Detik berikutnya, meledaklah amarah Dini. Wanita itu menjerit histeris. Ia melempar baju yang sedang dipegangnya ke wajah Fahrul. Dini berteriak tidak percaya. Ia menuduh Fahrul bodoh dan tidak becus. Bagaimana mungkin dari pernikahan 5 tahun hanya menghasilkan 5 juta rupiah? Dini mengamuk, menendang koper hingga terguling. Impiannya tentang Paris, tentang tas mewah, dan hidup enak mendadak hancur berkeping-keping. Dini mencaci maki Fahrul dengan kata-kata kasar, menyebutnya laki-laki tidak berguna yang hanya bisa membual. Wajah cantik Dini berubah menjadi menyeramkan saat dikuasai amarah dan keserakahan. Fahrul mencoba menenangkan Dini. Ia memegang bahu wanita itu, namun Dini menepisnya dengan kasar. Fahrul berusaha membela diri. Ia mengatakan bahwa Safina pasti melakukan kecurangan. Ia menceritakan kejadian di pengadilan, tentang hakim yang menyebutkan kekayaan Safina mencapai 12 miliar. Mendengar angka 12 miliar, mata Dini membelalak. Kemarahannya berubah arah. Kini ia menuntut Fahrul untuk merebut uang itu. Dini menghasut Fahrul bahwa uang itu pasti uang hasil korupsi atau uang yang dicuri Safina dari Fahrul sedikit demi sedikit selama ini. Dini mendesak Fahrul untuk tidak tinggal diam dan segera bertindak. Terhasut oleh ucapan Dini dan rasa penasarannya sendiri, Fahrul memutuskan untuk menyelidiki. Ia teringat nama perusahaan yang tertera di map yang dibawa pengacara Safina sekilas tadi. Ia yakin Safina pasti bekerja di sana sebagai bawahan biasa dan memalsukan data kekayaan. Atau mungkin Safina adalah simpanan bos perusahaan itu. Dengan tangan gemetar, Fahrul mengeluarkan ponselnya dan mencari nomor telepon kantor pusat perusahaan tersebut di internet. Setelah menemukannya, ia menekan tombol panggil dengan jantung berdebar kencang. Ia berniat melaporkan Safina ke bagian HRD atau manajemen perusahaan atas dugaan penggelapan atau penipuan. Suara operator menyapa di ujung telepon. Fahrul dengan nada sombong meminta disambungkan ke bagian HRD. Saat tersambung, Fahrul langsung berbicara dengan nada tinggi. Ia mengaku sebagai suami Safina dan ingin mengkonfirmasi status pekerjaan istrinya di perusahaan tersebut. Ia juga menyeratkan bahwa istrinya mungkin terlibat dalam masalah keuangan yang mencurigakan. Fahrul berharap pihak HRD akan kaget dan berterima kasih atas laporannya, lalu memecat Safina. Namun, respon yang ia terima sungguh di luar dugaan. Suara staf HRD di seberang sana terdengar bingung sejenak, lalu berubah menjadi nada yang sangat sopan dan penuh hormat ketika Fahrul menyebut nama lengkap Safina. Staf HRD itu bertanya dengan nada ragu, apakah Fahrul benar-benar tidak tahu siapa Safina. Fahrul semakin emosi dan membentak agar staf itu tidak bertele-tele. Akhirnya, dengan suara bergetar takut, staf HRD itu menjelaskan kenyataan yang sebenarnya. Ia memberitahu Fahrul bahwa perusahaan tempatnya menelepon ini baru saja diakuisisi minggu lalu oleh sebuah holding company raksasa. Dan pemilik dari holding company tersebut, yang kini secara otomatis menjadi pemilik baru perusahaan ini, adalah Safina. Nama Safina tercantum jelas dalam akta notaris sebagai pemegang saham tunggal dan direktur utama dari grup perusahaan tersebut. Ponsel di tangan Fahrul terlepas dan jatuh ke lantai dengan suara keras. Lutut Fahrul benar-benar tidak mampu lagi menopang tubuhnya. Ia merosot duduk di lantai apartemen. Wajahnya seputih kertas. Dini yang melihat reaksi Fahrul langsung mendekat, mengguncang-guncang tubuh Fahrul menuntut jawaban apa yang terjadi. Fahrul menatap Dini dengan pandangan kosong. Mulutnya bergerak-gerak tanpa suara sebelum akhirnya ia mampu berbisik lirih. Ia mengatakan pada Dini bahwa Safina bukan karyawan.
Safina adalah pemilik semuanya. Safina adalah bos besar yang selama ini mereka remehkan. Kenyataan itu menghantam mereka berdua seperti ombak besar yang menggulung habis harapan hidup enak mereka. Fahrul menyadari bahwa selama ini ia tidur di sebelah naga yang sedang tidur. Dan kini naga itu telah bangun, siap membakar habis kesombongannya hingga menjadi abu. Rasa sesal mulai merayap naik, namun rasa takut akan masa depan yang suram jauh lebih mendominasi pikirannya saat ini. Pagi itu matahari bersinar terik, namun bagi Fahrul, dunia terasa gelap gulita. Setelah mengetahui fakta mengejutkan tentang status Safina sebagai pemilik perusahaan raksasa yang baru saja mengakuisisi tempatnya bekerja, Fahrul memacu langkahnya menuju kantor dengan perasaan campur aduk. Ia masih menyangkal kenyataan, berharap ada kesalahan administrasi atau setidaknya ia bisa memanipulasi situasi seperti yang biasa ia lakukan. Fahrul berpikir bahwa jika ia bisa menemui Safina secara langsung di kantor, ia bisa membujuk wanita itu. Ia yakin Safina masih memiliki perasaan padanya. Fahrul percaya diri bahwa harismanya masih mampu meluluhkan hati Safina, atau setidaknya membuat wanita itu merasa bersalah dan tidak memecatnya. Fahrul merapikan dasinya yang sedikit miring, berusaha menampilkan sisa-sisa wibawa yang ia miliki saat melangkah masuk ke lobi gedung perkantoran mewah di pusat kota itu. Suasana kantor hari itu terasa berbeda dari biasanya. Begitu Fahrul melangkahkan kaki melewati pintu kaca otomatis, ia merasakan tatapan-tatapan aneh dari para karyawan. Resepsionis yang biasanya menyapanya dengan ramah dan senyum genit, kini menunduk sibuk pura-pura mengetik. Beberapa staf yang berpapasan dengannya di koridor, tampak berbisik-bisik sambil melirik sinis. Fahrul mencoba mengabaikan mereka. Ia berjalan tegak menuju lift, menekan tombol lantai paling atas, lantai tempat para direksi berkantor. Ia bertekad untuk menerobos masuk ke ruangan CEO baru itu, siapapun yang ada di sana, dan menuntut penjelasan. Hatinya berdebar kencang, separuh karena marah, separuh karena ketakutan yang mulai merayap naik ke tenggorokannya. Pintu lift terbuka di lantai eksekutif. Karpet tebal meredam suara langkah kaki Fahrul, saat ia bergegas menuju pintu ganda besar bertuliskan ruang direktur utama. Sekretaris yang menjaga di depan ruangan mencoba menahannya, mengatakan bahwa ibu direktur sedang tidak bisa diganggu. Namun, Fahrul yang sudah dikuasai emosi tidak peduli. Ia menepis tangan sekretaris itu dan mendorong pintu ruangan dengan kasar hingga terbuka lebar. Fahrul melangkah masuk dengan napas memburu, siap meluapkan amarahnya. Namun, kata-kata yang sudah ia susun di ujung lidah mendadak tertelan kembali saat ia melihat pemandangan di hadapannya. Di balik meja kerja mahoni yang besar dan megah itu, duduklah Safina. Wanita yang kemarin ia ceraikan itu kini terlihat sangat berbeda. Tidak ada lagi daster rumahan atau wajah lelah sehabis memasak. Safina mengenakan busana kerja yang elegan, memancarkan aura kekuasaan yang mengintimidasi. Di sebelahnya, berdiri seorang pria tegap berwajah tegas yang Fahrul kenali sebagai Zidan, seorang konsultan hukum bisnis terkenal yang reputasinya ditakuti banyak pengusaha nakal. Safina menatap Fahrul dengan tenang, tidak ada sedikitpun rasa kaget di wajahnya, seolah ia sudah menantikan kedatangan mantan suaminya itu. Tatapan Safina begitu dingin, menusuk hingga ke tulang sumsum Fahrul, membuatnya merasa kerdil seketika. Fahrul mencoba berbicara, namun suaranya tercekat. Ia tergagap memanggil nama Safina. Safina mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar Fahrul diam. Kemudian, Safina menoleh pada Zidan dan mengangguk pelan. Zidan maju selangkah, membuka sebuah map tebal berwarna merah di hadapan Fahrul. Zidan mulai berbicara dengan nada formal dan tegas, menjelaskan temuan audit internal yang dilakukan timnya sejak proses akuisisi berlangsung. Zidan memaparkan bukti-bukti penggelapan dana yang dilakukan Fahrul selama 2 tahun terakhir. Ternyata, Fahrul sering memanipulasi laporan biaya operasional, membuat perjalanan dinas fiktif, hingga menggunakan kartu kredit perusahaan untuk keperluan pribadi yang tidak masuk akal. Wajah Fahrul memucat saat Zidan membacakan rincian transaksi tersebut. Zidan menyebutkan pembelian tas tangan mewah, pembayaran hotel bintang 5 di Bali saat akhir pekan, hingga tagihan restoran mahal yang semuanya tercatat atas nama Dini. Semua itu dibayar menggunakan uang perusahaan. Fahrul merasa kakinya lemas. Ia tidak menyangka jejak kejahatannya akan terendus secepat ini. Selama ini ia merasa aman karena kong kali kong dengan bagian keuangan lama, namun ia lupa bahwa pemilik baru berarti audit baru. Safina menatap Fahrul dengan sorot mata yang menyeratkan rasa jijik. Ia akhirnya membuka suara, suaranya terdengar tenang namun penuh penekanan yang mematikan. Safina berkata bahwa ia tidak memecat Fahrul karena alasan pribadi atau karena perceraian mereka. Safina menegaskan bahwa ia adalah seorang profesional. Ia memecat Fahrul karena Fahrul adalah seorang pencuri. Fahrul adalah karyawan yang tidak kompeten dan korup.
Safina melemparkan surat pemecatan ke hadapan Fahrul. Kertas itu melayang dan jatuh tepat di sepatu Fahrul. Safina menambahkan bahwa perusahaan juga akan memproses kasus ini ke jalur hukum jika Fahrul tidak segera mengembalikan seluruh uang yang telah ia gelapkan dalam waktu 24 jam. Jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah, angka yang mustahil dibayar oleh Fahrul yang kini hanya memegang uang 5 juta rupiah. Fahrul mencoba membela diri, berlutut memohon belas kasihan. Ia mengatakan bahwa ia hilaf dan berjanji akan memperbaikinya. Ia mencoba menyentuh hati Safina dengan mengingatkan masa-masa pernikahan mereka. Namun, Zidan dengan sigap menghalangi Fahrul mendekati Safina. Zidan memanggil petugas keamanan melalui intercom. Dalam hitungan detik, 2 orang petugas keamanan bertubuh kekar masuk ke dalam ruangan. Safina memalingkan wajahnya, kembali sibuk memeriksa berkas di mejanya, menganggap Fahrul sudah tidak ada. Petugas keamanan itu menyeret Fahrul keluar dari ruangan. Fahrul meronta-ronta, berteriak memanggil nama Safina. Namun suaranya hilang ditelan pintu tebal yang tertutup rapat. Ia diseret melewati koridor yang penuh dengan tatapan mencemooh dari mantan rekan kerjanya, dibuang keluar dari gedung tempat ia dulu merasa sebagai raja, kini hanya menjadi sampah yang tidak diinginkan. Langit sore itu berubah menjadi kelabu pekat, seolah turut berduka atau mungkin menertawakan nasib malang yang menimpa Fahrul. Angin kencang mulai bertiup, membawa aroma hujan yang akan segera turun dengan deras. Setelah diusir secara paksa dari gedung kantor, Fahrul kembali ke apartemen dengan perasaan hancur lebur. Pikirannya buntu. Ia tidak tahu harus mencari uang ratusan juta dari mana dalam waktu 1 hari. Satu-satunya tempat yang ia tuju adalah apartemen, berharap bisa beristirahat sejenak dan menenangkan Dini. Namun, sesampainya di lobi apartemen, ia melihat keributan sedang terjadi. Jantung Fahrul seakan berhenti berdetak saat melihat Dini sedang berteriak-teriak histeris di depan meja resepsionis, dikelilingi oleh beberapa petugas keamanan gedung. Fahrul berlari mendekat. Dini yang melihat kedatangan Fahrul langsung berlari menghampirinya, memukul dada Fahrul dengan kepalan tangannya yang lemah. Dini menangis meraung-raung, mengatakan bahwa mereka tidak bisa masuk ke unit apartemen mereka. Kartu akses mereka tidak berfungsi, dan petugas keamanan melarang mereka naik. Fahrul bingung dan segera meminta penjelasan kepada kepala keamanan yang berdiri di sana dengan wajah datar. Kepala keamanan itu menjelaskan dengan dingin bahwa unit apartemen yang ditempati Fahrul adalah aset perusahaan fasilitas untuk level manajer. Karena Fahrul sudah resmi dipecat siang ini dan statusnya masuk daftar hitam perusahaan, maka fasilitas tempat tinggal tersebut ditarik kembali saat itu juga. Manajemen gedung sudah menerima surat perintah pengosongan dari pemilik aset, yaitu perusahaan milik Safina. Fahrul ternganga tak percaya. Safina benar-benar tidak memberinya celah sedikit pun untuk bernapas. Kepala keamanan itu kemudian menunjuk ke arah pintu samping lobi. Di sana, tertumpuk koper-koper dan kardus berisi barang-barang pribadi Fahrul dan Dini yang sudah dikeluarkan paksa oleh tim manajemen gedung. Mereka tidak diizinkan naik lagi. Mereka benar-benar diusir seperti hama. Dini menjerit semakin kencang saat melihat koleksi kosmetik dan baju-bajunya ditumpuk sembarangan di dalam kardus mie instan bekas. Dini memaki-maki Fahrul, menyalahkannya atas semua bencana ini. Orang-orang yang lalu lalang di lobi apartemen mewah itu menatap mereka dengan pandangan jijik dan risih, menjadikan mereka tontonan gratis. Dini menarik kemeja Fahrul, hingga kancingnya terlepas satu. Ia menuntut Fahrul untuk membawa mereka ke hotel mewah sekarang juga. Namun Fahrul hanya bisa diam mematung. Kartu kreditnya sudah diblokir, mobilnya sudah ditarik, dan uang tunai di dompetnya tidak cukup untuk membayar deposit hotel bintang 5 yang diinginkan Dini. Akhirnya, dengan sisa harga diri yang sudah nyaris nol, Fahrul menyeret koper-koper mereka keluar dari lobi apartemen yang sejuk itu, menuju trotoar jalanan yang panas dan berdebu. Dini terus mengomel sepanjang jalan, kakinya yang memakai sepatu hak tinggi tersandung-sandung menyeret koper berat. Baru saja mereka sampai di pinggir jalan raya, hujan deras turun mengguyur bumi tanpa ampun. Tidak ada peringatan gerimis, air langsung tumpah ruah dari langit membasahi Fahrul dan Dini dalam sekejap mata. Pakaian mahal Dini basah kuyup, riasannya luntur membuat wajahnya terlihat berantakan seperti badut yang menangis. Fahrul berusaha mencari taksi, namun tidak ada yang mau berhenti melihat kondisi mereka yang kacau, balau dengan tumpukan barang yang banyak. Aplikasi taksi online di ponsel Fahrul pun tidak bisa digunakan karena saldonya tidak mencukupi. Mereka terjebak di trotoar, kedinginan, basah, dan terusir. Mereka berlari kecil mencari tempat berteduh, dan akhirnya meringkuk di depan etalase sebuah toko elektronik yang sudah tutup sebagian. Atap toko itu tidak terlalu lebar, sehingga cipratan air hujan masih membasahi kaki mereka. Fahrul duduk memeluk lutut di samping koper, giginya gemerutuk menahan dingin. Dini duduk di sebelahnya sambil memeluk tas tangannya erat-erat,
masih terus menyalahkan nasib. Di saat titik terendah itulah, pandangan Fahrul tertuju pada sebuah layar videotron raksasa yang terpasang di gedung seberang jalan. Layar itu menyala terang menembus tirai hujan, menampilkan sebuah acara bincang-bincang bisnis eksklusif yang sedang siaran langsung. Wajah yang muncul di layar raksasa itu membuat napas Fahrul tercekat. Itu Safina. Mantan istrinya tampil begitu memukau dengan balutan busana yang elegan dan hijab yang tertata rapi namun modern. Safina terlihat bersinar, duduk dengan percaya diri di hadapan pembawa acara terkenal. Di bawah layar tertulis judul besar, Wanita Paling Berpengaruh Tahun Ini, Kisah Sukses CEO Safina Group. Fahrul melihat Safina tersenyum ramah ke arah kamera, senyum yang dulu ia miliki namun ia sia-siakan. Suara dari videotron itu terdengar samar-samar di antara deru hujan, namun cukup jelas untuk didengar oleh Fahrul dan Dini. Pembawa acara bertanya tentang apa motivasi terbesar Safina dalam melakukan perombakan besar-besaran di perusahaannya dan mengambil langkah tegas dalam bisnis. Kamera menyorot wajah Safina secara close-up. Safina terdiam sejenak, tatapannya seolah menembus layar dan menatap langsung ke arah Fahrul yang sedang menggigil di pinggir jalan. Dengan tenang dan penuh wibawa, Safina menjawab bahwa motivasi terbesarnya adalah membersihkan lingkungan kerjanya dari hal-hal yang tidak produktif. Safina berkata sambil tersenyum penuh arti, bahwa kunci kesuksesan adalah berani membuang sampah pada tempatnya, agar hal-hal baik yang baru bisa masuk. Kalimat, membuang sampah, itu menghantam dada Fahrul lebih keras daripada palu hakim di pengadilan. Ia tahu persis siapa, sampah, yang dimaksud oleh Safina. Fahrul menunduk, air mata bercampur air hujan mengalir di pipinya. Di sebelahnya, Dini menatap layar dengan mulut terbuka, rasa iri dan benci membakar hatinya melihat wanita yang dulu ia remehkan kini berada di puncak dunia, sementara dirinya berakhir di jalanan basah seperti tikus got. Sebuah mobil mewah melintas cepat di depan mereka, mencipratkan genangan air kotor ke wajah Fahrul dan Dini, menyempurnakan penderitaan mereka hari itu. Tidak ada yang peduli. Di kota yang kejam ini, mereka yang jatuh akan diinjak, dan Fahrul baru saja merasakan injakan pertama dari karma yang ia tanam sendiri. Kehidupan Fahrul dan Dini berubah drastis bagaikan terjun bebas dari puncak tebing menuju jurang yang gelap. Setelah malam yang menyedihkan di Prantoko, mereka akhirnya menemukan sebuah tempat tinggal sementara. Bukan hotel berbintang atau apartemen mewah seperti yang biasa mereka pamerkan di media sosial, melainkan sebuah kamar kos sempit di gang buntu yang lembab dan pengap. Dinding kamarnya kusam dengan cat yang mengelupas di sana-sini, dan satu-satunya ventilasi udara hanyalah jendela nako berdebu yang menghadap langsung ke tembok tetangga. Bau got yang menyengat dari selokan depan rumah terus-menerus merayap masuk, membuat perut mereka yang terbiasa dengan wewangian aromaterapi menjadi mual. Hanya tempat inilah yang sanggup mereka bayar dengan sisa uang tunai yang semakin menipis, tanpa jaminan kartu kredit atau deposit besar. Di dalam kamar berukuran 3x3 meter itu, atmosfer kebencian mulai tumbuh subur di antara mereka. Dini tidak berhenti mengeluh. Setiap detik, mulutnya melontarkan cacian tentang betapa panasnya udara, betapa kerasnya kasur busa tipis yang mereka tiduri, dan betapa buruknya nasib yang menimpanya karena memilih Fahrul. Dini merasa tertipu. Ia meninggalkan kehidupan nyamannya dan reputasinya demi seorang pria yang ia kira akan menjadikannya ratu. Namun nyatanya kini ia harus berbagi kamar mandi dengan penghuni kos lain yang jorok. Dini menatap Fahrul dengan tatapan jijik, seolah Fahrul adalah penyakit menular yang menghancurkan masa depannya. Kecantikan Dini yang dulu dipuja-puja Fahrul kini tertutup oleh wajah masam dan kerutan kemarahan yang tak pernah pudar. Fahrul sendiri sedang berjuang mati-matian untuk memulihkan keadaan. Setiap pagi, ia mengenakan satu-satunya setelan jas yang tersisa, yang kini mulai kusut karena tidak disetrika dengan benar, untuk pergi melamar pekerjaan. Ia membawa tumpukan lamaran kerja, berjalan kaki di bawah terik matahari dari satu gedung perkantoran ke gedung lainnya demi menghemat ongkos. Fahrul yakin dengan pengalamannya sebagai manajer pemasaran senior, ia akan segera mendapatkan pekerjaan baru. Ia mencoba menghubungi mantan rekan kerja dan kenalan bisnisnya, berharap ada yang mau memberinya kesempatan atau sekadar pinjaman uang. Namun, kenyataan di lapangan sungguh menamparnya dengan keras. Setiap kali Fahrul menyerahkan CV-nya, respon yang ia terima selalu sama. Awalnya mereka menyambut. Namun begitu nama Fahrul diketik ke dalam sistem database HRD atau diperiksa latar belakangnya, sikap para pewawancara berubah drastis. Ada yang langsung menutup map dan memintanya keluar, ada yang menatapnya dengan pandangan merendahkan, dan ada pula yang secara terang-terangan mengatakan bahwa nama Fahrul sudah masuk dalam daftar hitam Asosiasi Industri. Berita tentang penggelapan dana yang dilakukannya di perusahaan Safina telah menyebar dengan cepat di kalangan profesional. Reputasinya hancur. Tidak ada perusahaan waras yang mau mempekerjakan seorang manajer yang terbukti mencuri uang perusahaan,
apalagi perusahaan itu milik grup konglomerasi raksasa yang sangat disegani. Puncaknya terjadi pada hari kelima. Fahrul pulang ke kos dengan tubuh basah kuyup oleh keringat dan kaki yang melepuh. Ia membawa 1 bungkus nasi rames murah untuk dimakan berdua dengan Dini. Hatinya sedikit berharap Dini akan menyambutnya dengan segelas air, atau setidaknya sedikit simpati atas perjuangannya. Namun, saat Fahrul membuka pintu kamar kos yang reot itu, ia disambut oleh keheningan yang janggal. Tidak ada suara Dini yang biasanya sedang menonton video di ponsel dengan volume keras. Fahrul melangkah masuk, dan matanya langsung tertuju pada lemari plastik pakaian yang pintunya terbuka lebar. Kosong. Jantung Fahrul berdegup kencang. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan. Koper besar milik Dini sudah tidak ada. Tas-tas bermerek, yang sebagian besar palsu namun tetap berharga bagi Dini, juga lenyap. Fahrul panik. Ia segera meraba saku celana kerjanya yang digantung di balik pintu, tempat ia menyembunyikan amplop berisi sisa uang pesangon cerai yang jumlahnya tinggal 4 juta rupiah. Amplop itu sudah tidak ada. Fahrul membongkar bantal, kasur, hingga kolong tempat tidur, namun hasilnya nihil. Uang itu, satu-satunya penyambung nyawa mereka, telah raib. Di atas meja kecil yang penuh bekas debu, tergeletak secari kertas sobekan buku catatan. Fahrul mengambilnya dengan tangan gemetar. Tulisan tangan Dini yang rapi tertera di sana, namun isinya begitu kejam. Dini menulis bahwa ia sudah tidak sanggup hidup menderita bersama Fahrul. Ia mengambil sisa uang itu sebagai ganti rugi atas waktu dan masa mudanya yang terbuang sia-sia untuk pria gagal seperti Fahrul. Dini juga menulis bahwa ia sudah memblokir nomor Fahrul dan menyuruh Fahrul untuk tidak usah mencarinya lagi karena ia akan pergi jauh. Mungkin mencari pria kaya lain yang lebih bodoh namun benar-benar kaya, bukan kaya palsu seperti Fahrul. Fahrul meremas kertas itu hingga hancur. Ia berteriak sekeras-kerasnya di dalam kamar sempit itu, meluapkan rasa frustrasi, marah, dan sakit hati yang bercampur aduk. Ia telah kehilangan segalanya, istri yang setia, pekerjaan bergengsi, rumah mewah, dan kini, selingkuhan yang ia banggakan pun meninggalkannya dalam keadaan paling buruk. 3 minggu berlalu sejak kepergian Dini, dan Fahrul kini benar-benar telah menyentuh dasar kehidupan yang paling kelam. Ia diusir dari kos sempit itu karena tidak mampu membayar sewa. Kini, Fahrul menggelandang di jalanan ibu kota yang keras. Penampilannya sudah tidak bisa dikenali lagi. Kemeja kerjanya yang dulu putih bersih kini berubah warna menjadi kusam kecoklatan penuh noda daki dan debu jalanan. Wajahnya yang dulu terawat kini dipenuhi brewok yang tidak rapi, dan tatapan matanya kosong, menyiratkan keputusasaan yang mendalam. Fahrul tidur di emperan toko, berebut tempat dengan kucing liar, dan makan dari sisa-sisa makanan yang ia temukan atau dari belas kasihan orang yang lewat. Perut Fahrul melilit hebat. Rasa lapar bukan lagi sekadar keinginan untuk makan, melainkan rasa sakit fisik yang nyata menusuk lambungnya. Sudah 2 hari ia tidak makan nasi. Gengsi dan harga dirinya sudah lama ia gadaikan demi sesuap nasi, namun hari ini nasibnya sungguh buruk. Ia mencoba mengemis di lampu merah, namun justru diusir oleh preman setempat yang menguasai wilayah itu. Dalam kondisinya yang lemah dan setengah berhalusinasi karena lapar, pikiran Fahrul melayang kembali ke masa lalu. Ia teringat akan masakan Safina. Ia teringat betapa dulu ia sering mencela sup ayam buatan Safina yang katanya kurang asin atau terlalu panas, padahal sup itu dibuat dengan penuh cinta. Kini, bayangan semangkuk sup hangat itu terasa seperti impian surga yang tak terjangkau. Rasa penyesalan mulai menghantui Fahrul setiap detik. Ia sadar, kejatuhannya bukan karena kesialan, tapi karena kebodohannya sendiri. Ia memiliki berlian di tangannya, tapi ia membuangnya demi menggenggam pecahan kaca yang melukainya. Didorong oleh rasa lapar yang tak tertahankan dan sisa-sisa harapan yang tidak logis, Fahrul memutuskan untuk mendatangi rumah lama Safina. Rumah warisan orang tua Safina yang dulu sering Fahrul hina sebagai rumah tua jelek, dan mendesak Safina untuk menjualnya. Fahrul berpikir, mungkin Safina masih tinggal di sana. Mungkin, jika ia datang dan memohon, Safina akan iba. Safina dulu wanita yang lembut, bukan? Fahrul yakin ia bisa memanipulasi kelembutan hati itu sekali lagi, setidaknya untuk mendapatkan makanan dan tempat tidur. Dengan langkah menyeret, Fahrul berjalan berkilo-kilometer menuju kawasan perumahan elit tempat rumah warisan itu berada. Sesampainya di sana, Fahrul terperangah. Rumah yang ada dalam ingatannya sudah berubah total. Tidak ada lagi pagar besi tua yang berkarat atau ket tembok yang mengelupas. Rumah itu telah direnovasi menjadi sebuah mansion bergaya modern tropis yang sangat megah namun tetap elegan. Halamannya luas dan asri, dipenuhi tanaman hias mahal yang tertata rapi. Lampu-lampu taman mulai menyala karena hari sudah beranjak senja, memberikan kesan hangat dan mewah. Dari balik gerbang yang tinggi kokoh,
Terdengar alunan musik klasik yang lembut dan suara gelak tawa orang-orang. Rupanya sedang ada acara pesta kebun di halaman rumah Safina. Fahrul mengintip dari celah pagar. Ia melihat deretan mobil mewah terparkir rapi di halaman depan. Tamu-tamu berpakaian elegan berlalu lalang memegang gelas minuman. Di tengah keramaian itu, Fahrul melihat Safina. Wanita itu tampak bercahaya. Ia mengenakan gamis pesta yang sederhana namun terlihat sangat mahal dari potongan bahannya, dipadukan dengan hijab yang senada. Wajah Safina terlihat begitu damai dan bahagia, tertawa renyah menanggapi lelucon dari lawan bicaranya. Pemandangan itu begitu kontras dengan kondisi Fahrul yang seperti pengemis di luar pagar. Rasa lapar dan putus asa membuat Fahrul nekat. Ia memanfaatkan momen ketika gerbang terbuka sedikit untuk membiarkan sebuah mobil tamu masuk. Fahrul menyelinap masuk, mengabaikan teriakan satpam yang berjaga di pos. Ia berlari tertatih-tatih menuju area pesta di halaman samping. Kehadiran Fahrul yang kumuh, bau, dan berantakan seketika menghentikan tawa para tamu. Musik seolah berhenti mendadak. Semua mata tertuju padanya dengan tatapan kaget dan jijik. Beberapa wanita menutup hidung mereka, sementara para pria melangkah mundur melindungi pasangan mereka. Fahrul tidak peduli dengan tatapan mereka. Matanya hanya tertuju pada satu sosok, Safina. Ia berlari kecil dan kemudian menjatuhkan dirinya, berlutut tepat di depan Safina yang sedang memegang piring kue. Fahrul menangis meraung-raung, suaranya parau dan menyedihkan. Ia memanggil nama Safina, memohon ampun. Ia mengatakan bahwa ia hilaf, bahwa ia dijebak oleh Dini, bahwa ia masih mencintai Safina. Fahrul berusaha meraih ujung pakaian Safina dengan tangannya yang kotor, berharap sentuhan itu bisa mengembalikan ingatan Safina tentang masa lalu mereka. Ia merendahkan dirinya serendah-rendahnya, menghilangkan segala bentuk harga diri, menjadi tontonan menyedihkan bagi kolega bisnis Safina yang elit. Safina terdiam, mundur selangkah menghindari tangan kotor Fahrul. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, hanya keterkejutan sesaat yang kemudian berubah menjadi tatapan datar tanpa emosi. Sebelum Fahrul bisa menyentuh Safina, sebuah tangan kekar mencengkeram bahu Fahrul dan menahannya. Itu Zidan. Pria itu berdiri tegap di samping Safina, menatap Fahrul dengan sorot mata tajam dan berwibawa. Zidan tidak berteriak, namun suaranya yang berat dan tenang terdengar jelas di keheningan pesta itu. Zidan bertanya dengan sopan namun menusuk. Maaf, Pak. Anda siapa ya? Apakah Anda tukang kebun baru yang salah masuk lewat gerbang depan? Pertanyaan itu bagaikan tamparan keras di wajah Fahrul. Zidan, pria yang jelas-jelas tahu siapa Fahrul saat di kantor waktu itu, kini berpura-pura tidak mengenalinya. Zidan menganggapnya tak lebih dari orang asing, atau bahkan tukang kebun. Tidak ada pengakuan atas statusnya sebagai mantan suami Safina. Di mata mereka, Fahrul sudah bukan siapa-siapa lagi. Fahrul mendongak, menatap Zidan dan Safina bergantian. Ia mencari secercah pengakuan di mata Safina, namun yang ia temukan hanyalah tatapan asing, seolah Safina sedang melihat orang gila yang nyasar, bukan pria yang pernah hidup bersamanya selama 5 tahun. Keheningan itu terasa membunuh, dan untuk pertama kalinya, Fahrul menyadari bahwa ia benar-benar telah terhapus dari kehidupan Safina. Sementara Fahrul sedang meratapi nasibnya di depan gerbang rumah mewah Safina, di belahan kota lain, Dini sedang berusaha membangun kembali kepingan hidupnya yang hancur dengan cara yang ia anggap paling cepat dan efektif. Setelah kabur membawa sisa uang dan barang-barang berharga yang ia curi dari Fahrul, Dini menyewa sebuah kamar hotel berbintang untuk semalam. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di depan cermin, mematut diri, menutupi lingkaran hitam di bawah matanya dengan lapisan bedak tebal, dan mengenakan gaun malam paling seksi yang ia miliki. Di pergelangan tangannya melingkar sebuah jam tangan emas bertabur berlian, salah satu barang yang ia ambil diam-diam dari laci Fahrul sebelum pergi. Di bahunya tersampir tas bermerek yang ia yakini berharga ratusan juta. Malam ini, Dini memiliki satu misi, mencari mangsa baru. Ia tidak mau kembali hidup susah. Ia yakin dengan kecantikannya, ia bisa memikat pengusaha kaya lain yang jauh lebih bona fide daripada Fahrul. Tujuan Dini malam itu adalah sebuah private lounge eksklusif di pusat kota, tempat berkumpulnya para elit bisnis dan sosialita ibu kota. Dini melangkah masuk dengan dagu terangkat tinggi, berusaha memancarkan aura wanita kelas atas, meskipun sisa uang di dompetnya sebenarnya hanya cukup untuk membeli satu gelas minuman. Suasana di dalam lounge itu remang-remang, diiringi musik jazz yang elegan dan aroma parfum mahal yang menguar dari setiap sudut. Dini duduk di bar, memesan segelas koktail, dan mulai memindai ruangan dengan mata tajamnya seperti seekor elang yang mengincar kelinci. Pandangannya tertuju pada sekelompok pria parubaya yang duduk di sofa VIP, tertawa sambil memegang cerutu. Dini tersenyum licik. Itu targetnya. Dini mulai melancarkan aksinya.
Ia sengaja berjalan melewati meja VIP itu, menjatuhkan sapu tangannya dengan gerakan yang ia latih agar terlihat alami. Salah satu pria di meja itu, seorang pengusaha tambang yang terlihat royal, memungut sapu tangan itu dan memanggilnya. Perkenalan terjadi. Dini memperkenalkan dirinya sebagai model yang sedang rehat dari dunia hiburan. Pria itu tampak tertarik, terpesona oleh kecantikan Dini yang memang memikat. Dini merasa kemenangannya sudah di depan mata. Ia mulai membayangkan hidup mewahnya akan kembali, liburan ke Eropa, dan belanja tanpa melihat label harga. Fahrul hanyalah batu loncatan yang gagal, pikirnya, dan malam ini ia akan melompat ke batu yang lebih tinggi. Namun, suasana hatinya yang sedang melambung itu mendadak hancur berantakan ketika pintu masuk lounge terbuka dan serombongan tamu VIP masuk dikawal oleh manajer tempat itu. Di tengah rombongan itu, berjalanlah Safina. Wanita yang paling dibenci Dini itu terlihat sangat berbeda malam ini. Safina mengenakan busana muslim modern yang sangat fashionable, memancarkan keanggunan yang tidak dibuat-buat. Di sampingnya berjalan Zidan dan beberapa kolega bisnis asing. Kehadiran Safina seolah menyedot seluruh perhatian di ruangan itu. Bahkan pria yang sedang menggoda Dini pun langsung berdiri dan menatap ke arah Safina dengan penuh rasa hormat, melupakan Dini seketika. Darah Dini mendidih. Rasa iri dan dengki yang membakar dadanya membuatnya kehilangan akal sehat. Ia tidak terima diabaikan. Ia tidak terima melihat wanita yang dulu ia anggap kampungan kini menjadi pusat dunia. Didorong oleh alkohol yang mulai memengaruhi pikirannya dan rasa percaya diri palsu, Dini nekat menghampiri rombongan Safina. Ia memotong jalan mereka, berdiri berkacak pinggang di hadapan Safina, membuat musik di ruangan itu terasa berhenti mendadak karena ketegangan yang terjadi. Dini menatap Safina dengan tatapan meremehkan, lalu tertawa sinis yang dibuat-buat agar terdengar oleh semua orang. Dengan suara lantang, Dini mulai menyerang Safina secara verbal. Ia menyapa Safina dengan nada mengejek, menyebutnya sebagai janda yang sok suci. Dini menuduh Safina munafik, berpura-pura menjadi wanita karir sukses padahal, menurut narasi karangan Dini, Safina mendapatkan uangnya dari hasil memeras Fahrul saat perceraian. Dini berusaha membalikan fakta di depan umum, berharap orang-orang akan memandang buruk pada Safina. Ia memamerkan tas Hermes di bahunya dan jam tangan berlian di tangannya, berteriak bahwa Fahrul lebih mencintainya dan memberikannya barang-barang mewah ini, sementara Safina tidak pernah mendapatkan apa-apa karena membosankan. Safina berhenti melangkah. Ia menatap Dini dengan tenang, ekspresinya datar tanpa sedikit pun terlihat terganggu. Zidan hendak maju untuk mengusir Dini, namun Safina menahannya dengan isyarat tangan. Safina memandang Dini dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu tatapannya berhenti pada tas yang dibanggakan Dini. Sudut bibir Safina terangkat membentuk senyuman tipis yang mematikan. Dengan suara yang tidak keras namun terdengar jelas di keheningan ruangan itu, Safina bertanya apakah Dini tahu bagaimana cara membedakan barang asli dan palsu. Dini terdiam, bingung dengan pertanyaan itu. Sebelum Dini sempat menjawab, Safina melanjutkan ucapannya. Safina berkata bahwa ia merasa kasihan pada Dini. Safina mengungkapkan fakta yang menghancurkan harga diri Dini seketika. Ia memberitahu bahwa tas yang Dini pegang itu adalah barang tiruan kualitas rendah. Barang KW yang dibeli Fahrul di pasar gelap seharga Rp500.000, bukan ratusan juta. Safina tahu karena Fahrul pernah meminta izin padanya dulu untuk membeli tas itu, beralasan untuk hadiah klien, padahal untuk Dini. Safina bahkan menyebutkan ciri fisik cacat pada jahitan tas itu yang menjadi tanda kepalsuannya. Wajah Dini memerah padam. Para tamu di sekitar mereka mulai berbisik-bisik dan tertawa kecil. Pria yang tadi menggoda Dini kini membuang muka, merasa malu pernah berbicara dengan wanita penipu yang memakai barang palsu. Belum cukup sampai di situ, Safina kemudian menunjuk jam tangan yang dipakai Dini. Kali ini nada bicara Safina berubah menjadi serius dan tegas. Ia berkata bahwa jam tangan itu memang asli. Itu adalah jam tangan edisi terbatas milik Fahrul, yang merupakan hadiah warisan dari almarhum ayah Fahrul. Namun, Safina menambahkan informasi yang membuat lutut Dini lemas. Ia berkata bahwa jam tangan itu dilengkapi dengan sistem pelacak GPS, dan telah dilaporkan hilang dicuri 2 hari yang lalu. Fahrul melaporkannya ke polisi, karena itu satu-satunya aset berharga yang ia miliki yang hilang bersama kaburnya Dini. Dini mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Rasa percaya dirinya runtuh dalam sekejap. Tiba-tiba, dari arah pintu masuk, 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap masuk dengan langkah tegap, dipandu oleh petugas keamanan lounge. Mereka menghampiri Dini. Salah satu polisi menunjukkan surat penangkapan atas laporan pencurian yang diajukan oleh saudara Fahrul. Dini mencoba memberontak, berteriak bahwa ia adalah pacar Fahrul dan berhak atas barang itu. Namun polisi tidak peduli.
Mereka memborgol kedua tangan Dini di depan umum. Dini menangis histeris, memohon bantuan pada pria kaya yang tadi digodanya, namun pria itu justru mundur menjauh seolah tidak kenal. Dini diseret keluar dari lounge mewah itu seperti kriminal rendahan. Mimpinya untuk menjadi ratu sosialita hancur lebur di lantai dansa, disaksikan oleh ratusan pasang mata yang memandangnya dengan jijik. Sementara itu, Safina hanya menghela napas pelan, membuang muka dari pemandangan menyedihkan itu, dan kembali melanjutkan perbincangannya dengan rekan bisnisnya seolah tidak ada sampah yang baru saja dibersihkan dari hadapannya. Karma telah datang menjemput Dini, bukan dengan cara halus, melainkan dengan cara yang paling memalukan dan menyakitkan di tempat yang paling ia banggakan. Kembali ke halaman rumah mewah Safina, Fahrul masih berlutut di rumput yang basah, dikelilingi oleh tatapan menghina dari para tamu undangan. Kata-kata Zidan yang bertanya apakah ia tukang kebun baru masih terngiang-ngiang di telinganya, menyayat sisa harga dirinya hingga ke dasar. Fahrul ingin marah, ingin berteriak bahwa ia adalah mantan pemilik rumah ini, mantan suami dari wanita yang mereka puja. Namun, tenggorokannya tercekat. Ia sadar, penampilannya saat ini memang tidak lebih baik dari gelandangan. Bau keringat dan baju kotornya menjadi bukti nyata kejatuhannya. Petugas keamanan yang tadi ia kelabui akhirnya datang berlari, mencengkeram lengan Fahrul dengan kasar dan menyeretnya bangkit berdiri. Fahrul tidak melawan. Tenaganya sudah habis terkuras oleh rasa lapar dan malu. Fahrul diseret keluar dari gerbang rumah megah itu, dilempar kembali ke trotoar jalanan yang dingin dan gelap. Pintu gerbang besi ditutup rapat di depan wajahnya, diiringi bunyi klik kunci otomatis yang seolah menjadi tanda bahwa pintu masa lalunya benar-benar telah terkunci selamanya. Dari dalam, alunan musik pesta kembali terdengar, tawa riang kembali pecah, seolah gangguan kecil bernama Fahrul tidak pernah ada. Fahrul duduk bersandar di tembok pagar, memeluk lututnya, menangis dalam diam. Ia merasa dunia ini sangat tidak adil. Ia merasa Safina terlalu kejam. Bukankah dulu Safina mencintainya? Mengapa wanita itu tega membiarkannya kelaparan seperti ini? Dalam keputusasaan itu, otak licik Fahrul kembali bekerja. Rasa sakit hati berubah menjadi dendam. Ia merasa berhak atas kekayaan Safina. Mereka menikah selama 5 tahun, pasti ada celah hukum yang bisa ia manfaatkan. Fahrul teringat pada seorang kenalan lama, seorang pengacara jalanan yang terkenal licin dan tidak punya moral, yang biasa menangani kasus-kasus kotor. Dengan sisa tenaga terakhir, Fahrul berjalan kaki menuju kantor pengacara tersebut yang terletak di ruko kumuh di pinggiran kota. Ia bertekad, jika ia tidak bisa mendapatkan hati Safina, ia akan merebut hartanya dengan cara paksa lewat jalur hukum. Ia akan menuntut harta Gonogini sekali lagi, kali ini dengan tuntutan yang lebih gila. Keesokan harinya, berbekal setelan jas pinjaman yang kedodoran dari si pengacara, Fahrul mendatangi kantor Safina. Kali ini ia tidak datang sendiri, melainkan didampingi oleh pengacara kumuh itu yang membawa tas kerja berisi tumpukan berkas ancaman. Mereka menuntut pertemuan mediasi. Fahrul mengancam akan menyebarkan fitnah ke media massa bahwa Safina adalah istri durhaka yang menelantarkan suami jika Safina tidak mau menemuinya. Ancaman itu berhasil. Setidaknya itulah yang dipikirkan Fahrul. Sekretaris Safina mempersilakan mereka masuk ke sebuah ruang rapat kecil yang dingin. Fahrul merasa di atas angin. Ia yakin Safina takut pada reputasi buruk dan akan memilih berdamai dengan memberinya uang. Pintu ruang rapat terbuka. Safina masuk, kali ini sendirian tanpa Zidan. Wajahnya tenang, tidak terlihat takut atau tertekan sedikitpun. Ia duduk di hadapan Fahrul dan pengacaranya, meletakkan sebuah amplop tebal berwarna coklat di atas meja. Fahrul menatap amplop itu dengan mata berbinar. Jantungnya berdegup kencang. Ia menduga itu adalah uang tutup mulut. Mungkin cek senilai ratusan juta, atau bahkan miliaran. Senyum kemenangan mulai tersungging di bibir Fahrul. Ia menyikut lengan pengacaranya, memberi kode bahwa strategi mereka berhasil. Fahrul berpikir, pada akhirnya wanita tetaplah lemah terhadap ancaman sosial. Safina mendorong amplop itu ke arah Fahrul sambil berkata dengan suara datar, "Kamu ingin harta, kan? Kamu merasa berhak atas apa yang kita miliki selama pernikahan? Ini, ambillah. Ini adalah bagianmu yang tertinggal." Fahrul dengan tangan gemetar meraih amplop itu. Ia membukanya dengan tidak sabar, membayangkan deretan angka 0 di lembaran cek. Namun, saat ia menarik isi amplop itu keluar, keningnya berkerut. Bukan cek yang ia temukan, melainkan tumpukan surat tagihan. Lembar demi lembar ia baca dengan mata terbelalak. Itu adalah surat tagihan dari berbagai pihak, pinjaman online ilegal, tagihan kartu kredit tambahan yang tidak pernah Fahrul ketahui, utang di butik-butik mewah, hingga surat gadai sertifikat tanah orang tua Fahrul di kampung yang ternyata sudah digadaikan diam-diam.
Semua tagihan itu atas nama Fahrul, dengan total nilai mencapai 2 miliar rupiah. Fahrul menatap Safina dengan bingung dan panik. "Apa ini? Ini bukan milikku," teriaknya. Safina menatapnya tajam. "Itu semua atas namamu, Fahrul. Dini menggunakan identitasmu, KTP-MU, dan tanda tanganmu untuk membuka semua pinjaman itu selama setahun terakhir. Dia belanja tas, baju, perawatan wajah, semuanya pakai namamu. Dan karena kita sudah bercerai dan perjanjian pisah harta kita jelas, utang pribadi adalah tanggung jawab masing-masing. Itu semua utangmu, bukan utangku." Fahrul merasa dunia di sekelilingnya berputar. Ia ingat Dini sering meminjam dompet dan ponselnya dengan alasan macam-macam. Ternyata selama ini Dini menumpuk utang di mana-mana atas namanya. Fahrul membaca rincian tanggal transaksi itu, sebagian besar terjadi saat ia masih sah menjadi suami Safina, saat ia sibuk berselingkuh dan mengabaikan istrinya. Safina kemudian menambahkan satu hal lagi yang membuat Fahrul serasa mati berdiri. "Dan satu lagi," kata Safina sambil berdiri, bersiap meninggalkan ruangan. "Para penagih utang dari pinjaman online ilegal itu, mereka sudah tahu alamat barumu di jalanan. Dan mereka tidak sesabar aku. Mereka sedang mencarimu sekarang. Aku hanya memberikan data terakhirmu kepada mereka agar mereka tidak menggangguku lagi." Fahrul terperanjat. Ia hendak mengejar Safina, namun kakinya lemas. Ia menyadari jebakan maut yang kini menjeratnya. Ia datang berharap mendapat uang, tapi malah mendapatkan vonis kematian finansial. 2 miliar rupiah utang dari rentenir, tanpa aset, tanpa pekerjaan, dan tanpa rumah. Pengacara yang mendampingi Fahrul melihat tumpukan tagihan itu, lalu buru-buru membereskan tasnya dan kabur meninggalkan Fahrul sendirian di ruang rapat itu, tidak mau terlibat dalam masalah utang piutang yang mengerikan. Fahrul ditinggal sendirian lagi. Ia menatap tumpukan kertas itu dengan pandangan kosong. Bayangan Dini yang tersenyum licik dan Safina yang tersenyum dingin bergantian muncul di kepalanya. Ia benar-benar tamat. Bukan hanya miskin, kini nyawanya pun terancam oleh para penagih utang yang ganas. Fahrul merosot di kursi, air mata penyesalan menetes membasahi kertas tagihan yang menjadi warisan terakhir dari perselingkuhannya. Ia menyadari bahwa ia telah menggali kuburannya sendiri, dan kini tanah kuburan itu mulai menimbunnya hidup-hidup. Fahrul berlari keluar dari gedung kantor Safina, seperti orang yang dikejar setan. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi kemeja yang ia kenakan. Bayangan tentang utang 2 miliar rupiah dan penagih utang yang beringas menghantuinya di setiap langkah. Ia tidak berani pulang ke jalanan tempat ia biasa tidur, karena Safina bilang para penagih itu sudah tahu lokasinya. Fahrul merasa dunia ini begitu sempit, tidak ada satu lubang pun untuk sembunyi. Setiap kali ia melihat motor berhenti atau orang bertampang garang lewat, jantungnya seakan mau copot. Ia terus berjalan tanpa arah, menyusuri ganggang sempit ibu kota, berharap bisa menghilang dari muka bumi. Namun, pelarian Fahrul tidak berlangsung lama. Sore harinya, saat ia sedang bersembunyi di balik sebuah warung makan tertutup, 2 buah mobil polisi berhenti mendadak di depannya. Bukan penagih utang yang menemukannya, melainkan aparat kepolisian. Rupanya, kasus penggelapan dana perusahaan yang dilaporkan oleh manajemen Safina sudah naik ke tahap penyidikan, ditambah lagi laporan dari beberapa mantan klien yang merasa ditipu oleh Fahrul semasa ia masih bekerja. Fahrul tidak berkutik saat polisi memborgol tangannya. Ia digiring masuk ke dalam mobil patroli, disaksikan oleh warga sekitar yang menatapnya dengan curiga. Di dalam hati, Fahrul merasa sedikit lega karena setidaknya di kantor polisi ia aman dari amukan preman penagih utang. Namun ia tidak sadar bahwa neraka yang sebenarnya baru saja dimulai. Kehidupan di dalam penjara ternyata jauh lebih mengerikan dari bayangan terburuk Fahrul. Ia dimasukkan ke dalam sel tahanan yang penuh sesak. Bau keringat, pesing, dan lembab menyengat hidungnya yang dulu terbiasa mencium parfum mahal. Di dalam sel itu, Fahrul bertemu dengan berbagai macam penjahat. Nasib sialnya berlanjut ketika ia mengenali salah satu penghuni sel, seorang preman pasar yang dulu pernah Fahrul ludahi mobilnya, karena menghalangi jalan saat Fahrul sedang buru-buru. Preman itu tersenyum menyeringai melihat kedatangan Fahrul. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Fahrul. Ia menjadi bulan-bulanan, dipaksa memijat kaki para senior sel, jatah makanannya dirampas, dan ia harus tidur meringkuk di dekat lubang WC yang bau. Seminggu kemudian, sipir penjara memanggil nama Fahrul. Ada yang datang membesuk. Harapan Fahrul melambung tinggi. Ia berpikir mungkin ibunya datang, atau mungkin Safina berubah pikiran dan mau mencabut laporannya karena kasihan. Dengan langkah tertatih dan wajah lebam, Fahrul berjalan menuju ruang besuk yang dibatasi sekat kaca tebal. Saat melihat sosok di balik kaca, jantung Fahrul berdesir. Itu Safina. Wanita itu duduk tenang,
wajahnya bersih dan bercahaya, kontras sekali dengan Fahrul yang kotor dan kurus kering. Fahrul buru-buru meraih gagang telepon yang menghubungkan mereka. Fahrul memohon dengan suara parau. Ia meminta Safina membebaskannya. Ia berjanji akan melakukan apa saja, bahkan menjadi pembantu seumur hidup, asalkan ia bisa keluar dari tempat mengerikan ini. Namun, Safina tidak menunjukkan emosi apapun. Ia tidak menangis, tidak juga marah. Safina hanya menyodorkan sebuah dokumen melalui celah kecil di bawah kaca. Fahrul menatap dokumen itu dengan bingung. Itu bukan surat pencabutan perkara, melainkan surat pelepasan hak atas aset tanah dan rumah. Safina menjelaskan dengan suara datar bahwa rumah orang tua Fahrul di kampung nyaris disita bank kemarin. Ternyata, tanpa sepengetahuan orang tuanya, Fahrul pernah diam-diam menggadaikan sertifikat rumah itu setahun yang lalu untuk modal gaya hidup mewahnya bersama Dini, dan sekarang jatuh tempo. Orang tua Fahrul nyaris diusir dan menjadi gelandangan di masa tua mereka. Fahrul ternganga, ia lupa pernah melakukan kejahatan itu karena saking banyaknya dosa yang ia buat. Safina melanjutkan ceritanya bahwa ia sudah melunasi semua utang ke bank tersebut dan menebus sertifikatnya. Fahrul merasa sedikit lega dan berharap ini tanda Safina masih peduli padanya. Namun, harapan itu segera dipatahkan. Safina menegaskan bahwa ia melakukan itu bukan untuk Fahrul, tapi karena ia menghormati mantan mertuanya yang sudah sepuh dan baik hati. Safina meminta Fahrul menandatangani surat itu sekarang juga. Surat itu berisi pernyataan bahwa Fahrul melepaskan hak waris atas rumah tersebut dan membalikkan nama sertifikat langsung kepada ibunya, sehingga Fahrul tidak akan pernah bisa menjual atau menggadaikan rumah itu lagi di masa depan demi uang judi atau wanita. Tangan Fahrul gemetar memegang pena. Ia menyadari betapa hinanya dirinya. Ia bahkan hampir membuat orang tuanya sendiri kehilangan tempat berteduh. Dengan air mata bercucuran, Fahrul menandatangani dokumen itu. Setelah selesai, ia menempelkan telapak tangannya ke kaca, menatap Safina dengan tatapan memelas, bertanya apakah masih ada kesempatan kedua baginya. Safina berdiri, merapikan tasnya, dan menatap Fahrul untuk terakhir kalinya. Safina menjawab singkat bahwa kesempatan Fahrul sudah habis saat ia pertama kali memilih untuk berkhianat. Safina membalikkan badan dan berjalan pergi, meninggalkan Fahrul yang meraung memukul-mukul kaca, menyadari bahwa malaikat penolongnya benar-benar telah pergi selamanya. 1 tahun berlalu dengan cepat. Roda kehidupan berputar sebagaimana mestinya, melindas mereka yang sombong dan mengangkat mereka yang sabar. Di sebuah gedung pertemuan yang megah, pesta pernikahan sedang berlangsung dengan hikmat dan meriah. Dekorasi ruangan didominasi warna-warna lembut yang elegan. Bunga-bunga segar menghiasi setiap sudut, menebarkan aroma wangi yang menenangkan. Di pelaminan, Safina duduk bersanding dengan Zidan. Keduanya tampak serasi, bagaikan raja dan ratu sehari. Safina tersenyum bahagia, senyum yang tulus dan lepas, berbeda jauh dengan senyum tertekan yang dulu ia tampilkan saat masih bersama Fahrul. Zidan menatap istrinya dengan pandangan penuh kasih sayang dan hormat. Mereka baru saja mengikat janji suci, bertekad membangun rumah tangga yang berlandaskan agama dan saling menghargai. Safina kini bukan hanya seorang pengusaha sukses, tapi juga pendiri yayasan sosial yang membantu wanita-wanita korban penipuan finansial dalam rumah tangga. Ia telah mengubah rasa sakit masa lalunya menjadi kekuatan untuk menolong orang lain. Tamu-tamu yang datang memberikan doa restu, mengagumi ketegaran dan kesuksesan Safina. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang kelam. Safina telah benar-benar menutup buku lamanya dan memulai lembaran baru yang indah. Sementara itu, di sudut kota yang kumuh dan bising, nasib yang sangat berbeda sedang dijalani oleh Fahrul. Ia baru saja mendapatkan pembebasan bersyarat karena kelakuan baik dan karena penjara terlalu penuh. Namun, status sebagai mantan narapidana kasus penggelapan membuat Fahrul mustahil mendapatkan pekerjaan yang layak. Ijazah sarjananya tidak lagi berguna. Teman-temannya sudah lama melupakannya. Fahrul kini bekerja sebagai tukang cuci piring di sebuah rumah makan sederhana yang ramai dan panas. Tangannya yang dulu halus dan hanya memegang pena mahal, kini kasar, keriput, dan sering melepuh karena terlalu lama terendam air sabun yang keras. Siang itu, rumah makan tempat Fahrul bekerja sangat ramai. Fahrul kewalahan mencuci tumpukan piring kotor yang terus menggunung di belakang dapur. Bau sisa makanan membuat perutnya mual, tapi ia harus menahannya. Tiba-tiba, manajer rumah makan berteriak memanggilnya, menyuruhnya mengantar tumpukan piring bersih ke area depan karena pelayan lain sedang sibuk. Dengan langkah berat dan punggung yang pegal linu, Fahrul mengangkat keranjang berisi piring bersih dan berjalan keluar dari area dapur yang pengap menuju ruang makan yang ber-AC. Saat sedang menata piring di rak, pandangan Fahrul tertuju pada satu meja di dekat jendela. Piring di tangannya nyaris terjatuh. Di sana,
Duduk sepasang suami istri yang sedang menikmati makan siang. Itu Safina dan Zidan. Rupanya mereka mampir makan siang setelah meninjau lokasi cabang bisnis baru di daerah itu. Fahrul mematung. Ia melihat Safina tertawa renyah mendengar cerita Zidan. Zidan dengan telaten membersihkan sudut bibir Safina dengan tisu, sebuah gestur kecil yang menunjukkan betapa besar cintanya. Fahrul belum pernah melihat Safina sebahagia itu. Dulu, saat bersamanya, Safina lebih sering diam dan menunduk takut salah bicara. Fahrul ingin menyapa, ingin berteriak bahwa ia ada di sini, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia melihat pantulan dirinya di cermin dinding. Sosok pria kurus, dekil, memakai apron plastik kotor, dan berbau amis. Ia sangat jauh berbeda dengan Zidan yang gagah, bersih, dan berwibawa. Rasa malu yang luar biasa menghantam dada Fahrul. Ia sadar, ia tidak pantas bahkan sekadar untuk menyapa bayangan Safina. Ia buru-buru membalikkan badan, berusaha menyembunyikan wajahnya, takut Safina melihatnya dalam kondisi menyedihkan seperti ini. Namun, sebelum Fahrul sempat kembali ke dapur, manajer rumah makan datang dan memarahinya dengan suara keras karena Fahrul dianggap melamun dan lamban. Suara bentakan itu membuat beberapa pengunjung menoleh, termasuk Safina. Safina menatap ke arah dapur sekilas. Tatapan matanya bertemu dengan punggung Fahrul yang membungkuk dimarahi. Safina terdiam sejenak, seolah mengenali sosok itu, namun kemudian ia menggeleng pelan dan kembali tersenyum pada Zidan, melanjutkan makan siangnya dengan tenang. Bagi Safina, masa lalu sudah selesai. Tidak ada lagi rasa benci, yang ada hanya rasa asing. Fahrul baginya hanyalah orang asing yang pernah singgah. Di dapur yang sempit, Fahrul kembali menghadapi tumpukan piring kotor. Manajernya mengancam akan memotong gajinya hari itu jika ia tidak bekerja lebih cepat. Kalau kau lambat lagi, gajimu kupotong jadi 5.000 perak, bentak sang manajer. Angka 5.000 perak itu berdenging di telinga Fahrul, mengingatkannya pada angka 5 juta yang dulu ia hina dan ia lempar di pengadilan. Dulu ia merasa 5 juta itu sampah. Sekarang ia harus bekerja membanting tulang seharian, dimaki-maki, hanya untuk mendapatkan upah yang tidak seberapa. Air mata Fahrul menetes jatuh ke dalam bak cucian piring yang penuh busa. Ia menangis tanpa suara. Dadanya sesak oleh penyesalan yang terlambat. Ia menyikat piring dengan sisa tenaganya, menerima nasib bahwa inilah tempatnya sekarang. Ia telah membuang berlian demi sampah, dan sekarang ia harus hidup di dalam tumpukan sampah itu selamanya. Di luar sana, matahari bersinar terang untuk Safina, sementara di dapur yang gelap ini, Fahrul harus terus mencuci noda masa lalunya yang tak akan pernah bersih.